menjelaskan tentang kegiatan mengalokasikan dana. A. Pengertian mengalokasikan dana. Alokasi dana merupakan kegiatan menjual kembali dana yang dihimpun dalam bentuk simpanan. Dalam pengalokasian dana, pihak bank harus dapat memilih dan mempertimbangkan berbagai alternatif sehingga memperoleh keuntungan yang seoptimal mungkin. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau dengan istilah kredit. B. Pengertian kredit dan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Dan yang C, unsur-unsur kredit. Ada kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, balas jasa. Dan yang D, tujuan dan fungsi kredit. Mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Slide 2. Yang kedua adalah jenis-jenis kredit. Yang pertama, dilihat dari segi kegunaannya. A. Kredit investasi. Digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau untuk keperluan rehabilitasi. Yang kedua, kredit modal kerja. Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Dilihat dari segi tujuan kredit. Pertama, kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dan yang kedua, kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi pribadi. Dan yang ketiga, kredit perdagangan. Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang bayarannya diharapkan dari hasil penjualan tersebut, balik modal. Contohnya seperti itu. Dan dilihat dari segi jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka pendek. Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang kedua, kredit jangka menengah. Jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun, biasanya untuk investasi. Dan yang ketiga, kredit jangka panjang. Kredit yang masa pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun, biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang. Yang keempat, tadi dilihat dari segi jaminan. Yang pertama, kredit dengan jaminan. Dan yang kedua, kredit tanpa jaminan. Yang kelima, dilihat dari segi sektor usaha. Kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan sektor lain-lain. Kalau kredit pertanian ya hewan, kredit pertanian ya seperti tani, untuk ya tani lah. Dan kredit peternakan, ternak ayam, ternak sapi, industri pertambangan, pendidikan, dan lain-lain lah. Yang ketiga, selanjutnya, jaminan kredit. Adapun jaminannya yang dapat digunakan oleh calon debitur adalah sebagai berikut. Pertama, dengan jaminan. Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau peralatan, barang dagangan, tanaman atau kebun, sawah. Yang kedua, jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan, entah sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibukukan, rekening giro yang dibukukan, promise, wesel. Nah, yang ketiga, jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resikonya. Justru jaminan itu berupa nama baik yang dijadikan jaminan, bukan barang. Dan yang kedua, tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional sehingga kemudian kredit macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah. Nah, sekian penjelasan saya tentang kegiatan mengalokasikan dana. Bila ada salah di dalam perkataan saya, minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.